Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat serta karunia yang kalau kita hitung-hitung pastilah kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut, nikmat yang terbesar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman, nikmat beragama Islam ini, dan kemudian nikmat kesehatan dan juga nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga dengan itu semua kita sekarang ini masih bisa istiqomah menjalankan berbagai macam ketaatan-ketaatan yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya menjalankan ibadah salat Jumat secara berjamaah di masjid kita yang kita cintai ini. Kemudian marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhkan diri kita dari apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna takwa yang harus kita pahami bersama-sama dan juga harus kita amalkan bersama-sama pula. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebagai hambanya dengan berbagai macam perintah-perintah. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan yang wajib pun itu pun juga bertingkat-tingkat. Dan ada perintah yang sifatnya itu wajib, yang tingkatannya itu paling tinggi, paling agung tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perintah salat. Perintah salat 5 waktu. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat An-Nisa ayat 103, "Faqimus shalah, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Maka dirikanlah salat, tunaikanlah salat, karena sungguhnya salat itu adalah merupakan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ini adalah merupakan perintah yang paling tinggi di antaranya karena ini adalah merupakan kewajiban yang dibebankan kepada kita sebagai hambanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saking pentingnya masalah salat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di detik-detik akhir hidupnya, tatkala beliau tidak meninggal dunia,
maka yang dia pesankan kepada para sahabatnya dan tentunya kepada umatnya selanjutnya itu bukan masalah dunia, bukan masalah pekerjaan, bukan masalah bagaimana nanti kamu hidup, akan tapi yang dia pesankan, yang beliau pesankan itu adalah masalah sholat. As-sholat, 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 wa ma malakat yaminukum. Dijagalah sholat, dirikan sholat, tunaikan sholat. Itu yang dipesankan terakhir kali saat di detik-detik terakhir Rasulullah meninggal dunia, para jamaah. Jadi masalah sholat itu begitu pentingnya sehingga Rasulullah SAW benar-benar mewasiatkan hambanya agar jangan sampai meninggalkan sholat. Akan tapi masyarakat muslimin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, banyak dari kita atau masyarakat kita pada umumnya itu mereka itu mungkin belum mengetahui tentang masalah pentingnya sholat ini atau keagungan perintah Allah ini, sehingga mereka itu masih banyak yang mereka itu meremehkan masalah sholat ini. Mereka masih banyak yang meninggalkan sholat 5 waktu. Mungkin kalau kita tatkala kita itu hendak yaitu bepergian jauh, mungkin di luar kota, di luar pulau, yang itu mungkin kita naik bis malam ataupun naik kereta api ataupun naik pesawat yang itu melewati 2 waktu sholat atau 3 waktu sholat, ya apakah kita pernah melihat ya di samping kiri kita, di depan, belakang itu ada orang yang sholat di kendaraan sama kita? Itu kelihatannya sedikit para jemaah atau jarang ya, atau mungkin nggak ada itu. Padahal kalau kita tanya mereka agamanya apa, sebagian besar mereka itu agamanya Muslim, para jemaah. Tidak jauh-jauh mungkin sekarang saat khutbah Jumat, saat nanti itu ya tatkala sholat Jumat sedang ditegakkan, kita lihat di jalan-jalan raya itu masih banyak yaitu lalu lalang kendaraan yang berseliweran di jalan raya, padahal itu sholat Jumat sedang ditegakkan. Kalau mungkin ada survei mereka itu agamanya apa, pasti ya paling banyak itu agamanya Islam, para jemaah. Itulah kondisi masyarakat kita saat ini, para jemaah. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka itu meremehkan sholat bahkan meninggalkan sholat? Ya kemungkinan mereka itu kurangnya ilmu agama, kurangnya keyakinan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang wajibnya sholat 5 waktu ini, tentang bagaimana hukumannya, azabnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Masyaallah muslimin jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa bukti-bukti yang mengesankan bahwasanya sholat ini merupakan perintah yang paling tinggi, yang paling agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama buktinya adalah bahwasanya sholat itu adalah merupakan satu perintah yang perintahnya itu langsung disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tanpa lewat perantara malaikat Jibril. Yang beri perintahnya itu atau kisahnya dikenal dengan Isra Mi'raj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam langsung dimi'rajkan, dinaikkan ke atas langit tingkat 7 di Sidratul Muntaha. Kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendapatkan perintah sholat langsung. Kalau perintah ini bukan sangat penting, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti yaitu mengirim malaikat Jibril sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Akan tetapi ini perintah yang sangat agung, yang sangat tinggi, sehingga Allah Subhanahu wa taala langsung menghadapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke hadapannya untuk menerima perintah sholat 5 waktu ini. Kemudian yang kedua, bukti bahwasanya sholatnya adalah merupakan perintah yang agung, yang tinggi tingkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bahwasanya sholat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa ditinggalkan dalam keadaan apapun dan dengan kondisi apapun.
dalam keadaan apapun, sesibuk apapun kita, ya kita harus tetap sholat para jemaah. Nggak ada alasan ya kita itu nggak sholat gara-gara sibuk, ya mungkin ada hal ini hal itu, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan solusi keringanan, rukhsah bagi orang-orang yang mungkin mereka itu ada saat-saat yang sibuk, ya mungkin dia itu nggak bisa sholat pada waktu itu. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan cara yang agar hambanya itu bisa sholat, yaitu dengan menjamak qashar, ya jadi mudah para jemaah. Atau dengan kondisi apapun, ya orang itu tidak bisa beralasan meninggalkan sholat. Mungkin dia kondisinya itu sakit, ya kemudian dia mungkin kondisinya itu lagi opname di rumah sakit, ya sehingga tidak bisa sholat dengan berdiri. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan solusi keringanan, dia itu bisa sholat dengan duduk, kalau tidak bisa dengan berdiri para jemaah. Kalau dengan duduk nggak bisa, dia bisa sholat dengan berbaring. Kalau berbaring, ya nggak bisa gerak tangannya itu, ya mungkin diinfus atau diapakan tuh ya. Nah itu selama dia sadar, dia bisa sholat dengan kedipan mata, dengan hatinya. Selama dia sadar, dia harus sholat. Nggak bisa wudhu, gimana wudhunya? Tayamum. Nggak bisa tayamum, ditayamumi. Jadi mudah para jemaah. Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan cara-cara agar hambanya itu tetap bisa sholat, sehingga hambanya itu nggak ada alasan untuk meninggalkan sholat 5 waktu ini, karena ini adalah merupakan perintah yang sangat agung, yang sangat penting, ya, dan itu ada konsekuensinya, ada adabnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya sholat itu adalah merupakan janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita itu di alam rahim, di rahim ibu kita. Kita itu sudah berjanji bahwa saya nanti tatkala saya itu hidup di dunia, saya akan menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sholat ini. Karena ancamannya berat meninggalkan ini. Rasulullah mengatakan, innal ahdalladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya janji antara kami dan mereka itu adalah sholat, dan barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir para jamaah. Itu ancamannya, dia akan keluar dari Islam. Akan tapi hadis ini dijelaskan oleh para ulama. Jadi bahwasanya sebagian ulama mengatakan bahwasanya tatkala orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja dia meninggalkan sholat, maka ya orang yang seperti ini dihukumi kafir oleh sebagian para ulama. Karena teks hadis itu jelas bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia dihukumi kafir, keluar dari Islam. Akan tapi pendapat yang kedua, sebagian ulama juga mengatakan bahwasanya tatkala orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja, dia meninggalkan sholat dengan sengaja, terang-terangan, terus dia itu masih meyakini bahwasanya sholat itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia itu masih ingin sholat sebenarnya. Akan tapi mungkin karena tadi itu dia itu kerjanya yang berat, atau mungkin dia itu sakit dan lain sebagainya, sehingga dia tidak sholat. Maka orang seperti ini ya tidak bisa dihukumi kafir, akan tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Kemudian ada penjelasan ulama yang ketiga, bahwasanya tatkala orang itu meninggalkan sholat dengan sengaja dan dia itu berkeyakinan bahwasanya sholat itu hukumnya nggak wajib, bisa ditinggalkan begitu saja, atau mungkin bisa kadang dilakukan, kadang ditinggalkan, ini diganti hukumnya dengan sunnah misalnya, maka orang seperti ini dihukumi para ulama bahwasanya orang yang seperti ini itu adalah orang yang sudah keluar dari Islam, karena dia meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyatakan bahwasanya sholat itu hukumnya wajib. Akan tapi orang ini telah mengubah hukum Allah Subhanahu Wa Taala, boleh meninggalkan sholat dengan sengaja. Maka para ulama ya mengatakan bahwasanya orang yang seperti ini dia dihukumi kafir para jamaah. Itu yang ketiga. Kemudian bukti bahwa sholat adalah merupakan perintah Allah yang sangat agung, itu adalah yang pertama, bahwasanya sholat
itu adalah merupakan barometer tolak ukur baik dan buruknya agama seseorang, baik dan buruknya amal ibadah seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah. Fa in saluhat saluhat sa'iru amali wa in fasadat sa'iru amali. Jadi yang pertama-tama kali dihisab dari seorang hamba itu nanti di hari kiamat itu adalah sholat. Yang pertama-tama kali dihisab dari seorang hamba itu nanti itu di yaumul hisab itu adalah sholat para jemaah. Dan barang siapa yang dia sholatnya baik benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka amal semuanya itu dihukumi baik semuanya, sehingga penghisapannya mudah. Akan tapi tatkala orang itu ya dihisab amal ibadah sholatnya itu jelek buruk, ya bahkan dia itu ya sering meremehkan sholat, ya kadang sholat kadang enggak, ya, kemudian bahkan meninggalkan sholat, ya maka amal ibadah yang lainnya otomatis dirinci itu pada jamaah, atau dihukumi jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat adalah menentukan amal ibadah seorang. Karena itu ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat rahimani wa rahimakumullah, pelajari masalah sholat. Ilmu tentang sholat, bagaimana sholat yang benar, sifat sholat Nabi. Ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku sholat, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sholat. Dan sekarang nggak ada alasan kita nggak bisa sholat ya persis dengan Rasulullah caranya itu. Ya di HP itu banyak itu yang kita nggak, kalau browsing ya di internet itu sifat sholat Nabi sudah keluar, sehingga kita itu bisa belajar dengan mudah sekarang ini ya. Tinggal kita mau apa tidak, itu aja. Jadi itu. Kemudian yang terakhir yaitu bahwasanya sholat itu adalah merupakan yaitu mi'rajnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat sholat itu sebenarnya orang itu sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan cara bagaimana agar ya orang itu bisa sholat dengan khusyuk. Rasulullah mengatakan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam tarah fa innahu yarah. Jadi kalau seandainya kamu itu sedang sholat, ya maka kamu itu harus meyakini bahwasanya ya kamu itu sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi kalau kamu tidak bisa menghadirkan hatimu seperti itu, maka yakinilah bahwasanya tatkala kamu itu sedang sholat, ya kamu itu benar-benar sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kamu otomatis akan berusaha sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan tumaknina. Ya itulah solusi yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sehingga kita itu sholat bisa khusyuk dengan konsentrasi ya, dengan sungguh-sungguh, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja para jamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah tentang bukti-bukti bahwasanya salat adalah merupakan perintah yang agung, perintah yang sangat penting tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita itu tidak boleh meninggalkan masalah sholat ini para jamaah. Mungkin kita sudah istiqomah masalah sholat, akan tapi bagaimana dengan keluarga kita, bagaimana dengan kerabat kita, bagaimana dengan tetangga kita, bagaimana dengan teman-teman kita para jamaah. Itu tugas kita untuk mendakwahinya para jamaah. Jadi kita itu PR-nya banyak para jamaah.
Tidak hanya untuk diri kita, akan tapi kita harus juga menyelamatkan orang-orang yang berada di sekitar kita dengan kita itu membagi ilmu yang sudah kita pahami tersebut para jamaah. Sehingga dengan itu maka orang-orang itu intinya itu banyak orang-orang yang menegakkan sholat dan mungkin bisa sangat mengurangi orang-orang yang meremehkan masalah sholat ini para jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya kemudahan dan juga keistiqomahan dalam menegakkan masalah sholat ini hingga akhir hayat kita. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemudahan, kekuatan dan keistiqomahan kepada keluarga kita, teman kita dan juga tetangga kita, sehingga orang-orang itu semuanya juga bisa sholat seperti hanya kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.